Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali kawan-kawan semuanya yang saat ini sedang mempersiapkan diri untuk menjelang ujian sekolah di tahun ini ya. Dan pada video kali ini, perkenalkan ya, saya dengan Kak Ade, kita akan coba belajar membahas beberapa soal yang termasuk kisi-kisi ya, kisi-kisi yang keluar pada ujian sekolah di tahun ini. Nah, sebelum menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe dan like video ini jika kalian suka dengan video ini, dan tinggalkan komentar jika ada masukan, kritik, ataupun saran. Semoga semuanya selalu sehat, dan saya berharap semoga video ini juga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Mari kita lanjut saja untuk pembahasan yang pertama kita lihat di sini ya. Oke, kita akan coba bahas yang pertama yaitu, nah di sini ada soal yang sering kali keluar di ujian sekolah ya. Ini adalah mengenai aritmatika ya. Jadi soal-soal yang hanya bentuknya adalah soal cerita. Kita lihat di sini. Ini soalnya adalah diberikan soal matematik sebanyak 40 soal kepada siswa kelas 9 dengan ketentuan skor ya, ada skor benar, salah, dan tidak dijawab. Itu ada 2, min 1, dan 0. Nah, kemudian jika Rudi mengerjakan 25 soal dengan benar dan 4 tidak dijawab, maka skor nilai yang diperoleh. Jadi singkatnya adalah kita perlu menggarisbawahi terlebih dahulu. Tadi kita tahu bahwa soalnya ada 40, dan jumlah soalnya ada 40 soal, kemudian yang dikerjakan 25 soal, benar, dan 4 soal dijawab salah atau tidak dijawab, dan berarti masih ada sisa soal yang salah, gitu ya. Jadi kalau kita uraikan, 40 soal ini terdiri dari 25 benar, kemudian yang tidak dijawabnya 4, dan sisanya yang salah ya. Yang salahnya berapa? Ya tinggal dikurang saja. Berarti 40 dikurang dengan 29. Oke, 40 kurang 29 itu berarti sama dengan 11 ya. Maka ada 11 soal yang dijawab salah. Nah, tinggal kalau kita ingin memperoleh nilai atau skor yang dikeluar Rudi, tinggal kita kalikan. Yang benar dikalikan 2, kemudian tidak dijawab dikalikan 0, dan yang salah artinya dikalikan min 1 ya. Tinggal kita hitung sama dengan keseluruhannya. Lihat sini ya, ini 25 kali 2, 50. Oke, kemudian yang salah tidak dijawab 0, dan salahnya min 11. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita jumlahkan saja seluruhnya. Ya, jadi ini dijumlah saja ya. Pak, kok dijumlah? Nah, karena kan sini ada tanda minus ya, jadi tidak berpengaruh ya. Tinggal berarti 50 ditambah min 11 atau 50 dikurang 11. Maka jawabannya sama dengan 39. Sehingga skor yang diperoleh oleh Rudi yaitu sama dengan 39 ya, dan jawabannya yang A. Jelas ya? Oke, ini untuk yang pertama. Jadi nanti kalau ketemu soalnya yang pastikan adalah kalian membaca soal ini dengan benar ya, jangan sampai keliru atau mungkin ada yang terlalu. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya. Nah, sekarang kita bicara tentang perbandingan. Kita lihat soal yang kedua ini, perbandingan umur Hasan dan umur Budi adalah 3 berbanding 4. Dan diketahui jumlah umur keduanya saat ini, ya ada keterangan saat ini. Maka seperti biasa, ketika mengerjakan soal, hal-hal yang penting kalian garis bawahi. Jadi jumlah umur keduanya saat ini 28 tahun. Lalu yang kedua, yang ditanyakan adalah perbandingan umur keduanya pada 20 tahun yang akan datang. Jadi kita harus tahu dulu berapa umur Hasan dan
Budi. Dan ini jangan sampai ketukar ya, Hasan dulu baru Budi. Kita cari umurnya si Hasan. Hasan tadi sama dengan perbandingannya dia 3 ya, karena jumlah umur maka di sini yang kita cari adalah jumlah perbandingan. Jadi kalau jumlah perbandingan 3 dengan 4 dijumlahkan sama dengan 7. Maka umurnya si Hasan adalah 3 dari 7 atau 3/7 dikalikan jumlah umur keduanya. Sama dengan, ini bisa kita sederhanakan, 7 dengan 28 sama dengan 4. Berarti umurnya Hasan adalah 12 tahun. Kemudian umurnya Budi, sama ya. Umur Budi tinggal 4/7 dikalikan 28. Oke. Ya, ini juga sama, berarti tinggal dikalikan 4 kali 4 sama dengan 16. Nah, kalau kita lihat, kalau kita jumlah ya, Hasan tambah Budi ini 12, 16. Ini akan sesuai usianya menjadi 28 ya. Tapi bukan itu yang menjadi pertanyaannya. Yang ditanyakan adalah umur mereka atau perbandingan umur mereka 20 tahun yang akan datang. Jadi tinggal kita jumlahkan. Umurnya si Hasan tadi 12, 20 yang akan datang berarti ditambah 20. Kemudian berbanding umurnya Budi ya. Umurnya Budi 16 tahun dan 20 tahun yang akan datang. Berarti 20 tambah 20 ya. Sama dengan ini menjadi 32 berbanding sama dengan 36 ya. Oke, kalau kita lihat apakah nilai perbandingannya akan tetap sama 3/4. Coba kita lihat, kita sederhanakan nih 32 dengan 36. Jadi faktor persekutuan besarnya apa ya? Kita bagi dengan dua-duanya dibagi 4 ya. Bagi 4. Berarti sama dengan 8 berbanding 9. Gitu ya. Jadi perbandingan umur keduanya yaitu adalah 8/9. Dan jawabannya kita lihat di sini sudah ada yang C. Jadi yang C ya. Nah, caranya seperti ini. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Lanjut, kita ke soal yang berikutnya. Oh ya, sebelum saya lanjutkan, nanti kalau ada pertanyaan, silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom chat ya. Insya Allah nanti akan saya bahas dan akan saya jawab. Baik, soal berikutnya berkaitan tentang aritmatika. Ya, ini juga soal yang mungkin ya sering-sering keluar ya. Karena nanti di US itu yang akan diujikan tentunya materi dari kelas 7, 8, dan kelas 9. Baik, kita lihat soal yang ini ya. Baik, di sini dikatakan ada 2 toko yang menjual barang, ada 4 toko menjual barang yang sama, itu jual baju dan celana dengan harga yang sama, hanya yang membedakan setiap toko menawarkan diskon yang berbeda. Nah, Ali akan membeli sebuah baju dan celana di toko yang sama. Nah, pertanyaannya adalah di toko manakah Ali berbelanja agar diperoleh harga yang paling murah. Tentunya kalau kita mencari harga termurah, tentu kita harus mencari diskon yang paling besar, ya, diskon yang paling besar. Tapi kemungkinannya adalah kita bisa harusnya mungkin nanti kita coba cari satu persatu juga ya. Cuman kita pilih diskon terbesar dulu. Di sini ada 2 kemungkinan, kalau tidak yang toko rame atau yang satu lagi toko indah. Nah, khusus buat kakak-kakak kelas 9 harusnya sudah bisa menghitung ya dengan angka-angka yang sederhana seperti ini. Kita lihat kalau diskonnya 10% berarti potongannya sekitar 8.000 ya. Jadi mungkin saya tuliskan di sini langsung saja ya, toko indah. Oke, saya mulai dari toko yang ini saja deh, kalau nggak ya toko rame ya, toko rame. Saya tulis rame aja ya, R gitu ya. Di toko rame ada 2 barang. Pertama yang 80.000 diskonnya 25, berarti 25 kali 8 ya diskonnya, itu sama dengan sekitar 15.000 ya, karena 25 kali 8 itu 150. Oke.
Ya. Oh sorry, 200 ya, berarti sekitar 20.000 ya. Ya. Berarti potongannya 20.000, maka harganya sekitar 60.000. Oke, saya tuliskan di sini 60 saja. Kemudian untuk celananya diskonnya 10%, berarti 10.000 ya, karena dikalikan aja 100 dikali 10 itu 10 ya, dibagi 100. Berarti ini 10.000. Berarti kalau yang harga yang dibayarkan di toko Rame oleh Ali sebesar 70.000. Nah, sekarang kita lihat toko yang diskon terbesar lagi ada di toko Indah. Oke, nanti lakukan cara yang sama. Diskon 10% dari 80.000 berarti 8.000, maka yang dibayarkan sekitar 72.000 ya. Kemudian ditambah lagi yang 20%. 20% dari 100 berarti sekitar 25.000 ya, maka yang dibayarkan 75.000. Oh, ini sorry, ini mohon maaf tadi ada yang salah. Ini bukan 10 seharusnya. Karena diskonnya ya, jadi 10.000 maka sisanya 90.000. Oke, jadi ini bisa kita ganti 60 tambah 9 itu sekitar 150.000 ya. Nah, kalau 70.000 murah sekali ya, harga barangnya aja ini ya, udah 80.000 yang paling murah. Nah, coba. Kemudian ini kita jumlahkan, ternyata didapatkan hasilnya 149.000. Tapi sebetulnya kita pastikan dulu ya, toko damai dengan toko senang. Kita coba cari toko damai. Toko damai di 20% diskonnya dikalikan 8 berarti sekitar 16.000 potongannya. Maka yang dibayarkan sekitar 64.000 ya. Di sini 64.000 karena potongannya 16.000. Kemudian untuk celananya 15% berarti sekitar 15.000 diskonnya, berarti 85.000. Oke, ini 9, 6 ditambah 8 itu 14 ya. Berarti sekitar 149.000, ternyata sama ya. Nah, terakhir kita lihat toko senang. Toko senang. Nah, toko senang dua-duanya besar ya, tapi diskon terbesarnya ada di celana. Ini 15% dari 80.000. 15 tadi kali 8 itu sekitar 12 ya, 12. Berarti sekitar 12.000. Maka yang dibayarkan adalah 68.000. Kemudian celananya 20%, berarti potongannya 20.000. Sisanya 80.000. Nah, tinggal dijumlahkan hasilnya sama dengan 148.000. Jadi ternyata jangan terkecoh dengan diskon yang paling besar, tapi yang satunya kecil ya. Nah, jadi pertama untuk mengerjakan soal seperti ini, kalian cari diskon yang paling besar. Mau kedua barang itu pokoknya diskonnya paling besar ya. Jadi kalau ini 25 dengan 10 kan selisihnya jauh ya, hampir 10%. Ini juga 10%. Sedangkan yang di toko damai dengan toko senang itu selisih diskonnya hanya 5%. Berarti ini kan kategorinya besar ya. Nah, kemudian pilihlah toko yang menjual atau yang memberikan diskon paling besar pada barang yang paling mahal. Nah, paling mahalnya kan adalah celana. Potongannya 20%. Jadi diskonnya pun nanti akan semakin besar. Nah, sehingga yang dibayarkan akan lebih murah. Gitu. Jadi kesimpulannya, jawabannya sudah jelas, itu yang toko senang ya. Tadi toko senang berarti yang B jawabannya. Oke. Jadi yang dipilih adalah toko senang. Jadi jawabannya adalah yang ini kebalik ya, harusnya C ya, toko senang. Posisinya cuma ada kebalik. Oke, nggak ada masalah. Kita tandai dulu ya. Jadi jawabannya C. Toko senang. Seperti itu. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Jadi seperti biasa, kalau ada pertanyaan silakan tinggalkan di kolom komentar. Lanjut.
Nah, sekarang kita masuk ke barisan dan bilangan. Oke, kita lihat di sini. Nah, teman-teman kalau mau lebih mudah, sebetulnya tinggal hanya mensubstitusi aja ya. Lihat aja suku pertamanya, kalau dia sesuai, ya ini kan suku pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Oke, kalau suku pertamanya, misalkan 1 gitu ya, berarti kan N-nya 1. Kita substitusikan ke sini. Kalau ini N-nya sama dengan 1, ya sorry ya, kita tulis dulu ya. Jadi apakah U1-nya sama dengan 1? Ya tinggal kita cek. Jadi setengah dikalikan dengan 1 kuadrat dikurang 1. Ini 1 kuadrat berarti 1 dikurang 1 ditambah 2. Ya, ini habis 2 bagi 2 sama dengan 1. Oke. Nah, apakah yang lain juga sama? Nanti tinggal dicek. Kalau yang ini yang C jelas ya. 1 dikurang 1, 0. Dikali setengah ini udah pasti salah. Suku pertamanya salah. Kemudian yang B, 1 tambah 2. 1 tambah 1, 2. Tambah 2, 4. 4 bagi 2, 2. Suku pertamanya harusnya berapa? Di sini 1. Sedangkan kalau kita masukin, ini malah U1-nya sama dengan 2. Berarti ini salah. Kalau yang terakhir juga sama. Harusnya malah 3/2 ya. Ini malah U1-nya sama dengan 3/2. Nah, keuntungannya menjawab soal model pilihan ganda, ya kamu tinggal melihat, mencocokkan saja ya, tinggal mensubstitusikan saja. Jadi, ini sebetulnya adalah barisan bertingkat ya. Jadi kalau kita lihat dari 1 ke 2, 2 ke 4, itu kan di jumlah 1 ditambah 2 ditambah 3 dan seterusnya. Nah, tapi kalau misalkan ditanyakan model suku barisannya, kalian bisa langsung mensubstitusinya ke dalam persamaan. Jadi sudah jelas jawabannya adalah yang A ya. Suku pertamanya sama dengan 1. Kalau mau dibuktikan lagi, boleh suku kedua. Apakah jawabannya sama dengan 2? Tinggal substitusikan. 2 pangkat 2, 4. 4 kurang 2, 2. 2 tambah 2, 4. 4 bagi 2, 2. Sama ya. Seperti itu. Ya, jadi ini sudah terjawab. Tinggal dicek aja ya. U1, U2, U3, dan seterusnya. Oke, mudah-mudahan ini bisa dipahami dengan baik ya. Kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Nah, kita masuk ke persamaan garis. Tentu teman-teman semua masih ingat persamaan garis itu ada 2 model, ada garis yang dikatakan sejajar, ada yang garis dikatakan saling tegak lurus. Cuma di soal ini diminta kita mencari garis saling sejajar. Jadi ada 2 cara ya. Yang pertama, kita tahu garis sejajar itu bahwa gradiennya itu harus sama. Ini syarat mutlaknya, M1 harus sama dengan M2. Oke. M1 sama dengan M2. Nah, sekarang bagaimana cara kita mencari nilai gradien? Jadi kalau ada persamaan, ada 2 bentuk. Semua harus masih ingat ya. Jadi kalau ada persamaan AX plus BY misalkan. AX plus BY plus C. Nah, ini bentuk, namanya bentuk implisit ya. Nah, gradiennya itu sama dengan min A per B. Oke, itu 1. Sedangkan kalau bentuk eksplisit, ada yang bentuk persamaan itu adalah Y sama dengan MX ditambah C. Nah, kalau yang bentuknya seperti ini, jelas gradiennya itu adalah yang M-nya. Jadi tinggal langsung M-nya saja. Nah, sekarang kita lihat di soal ini, semuanya hampir bentuknya implisit ya. 1, 2, dan 3. Yang eksplisit hanya yang keempat. Kita gunakan rumus saja. Ini min A per B. Berarti 3X plus 2Y. Maka ini gradiennya sama dengan, kita bikin M1 ya. Satunya berarti min 3 per 2. Oke. Terus untuk yang kedua, M2 sama dengan, ya A-nya masih sama ya, sama-sama. B-nya juga sama, berarti sama 3 per 2. Kemudian yang ketiga, kita lihat, nah ini udah pasti jelas beda ya. Ini X-nya 1, A-nya 1, B-nya 3. Berarti min 1 per 3.
Kemudian yang terakhir, apakah ininya sama? Nah, ini tinggal dibagi aja ya. Jadi kalau bentuknya 2Y, maka kita bikin jadi Y. Y sama dengan, nah, tinggal nanti dibagi 2. 8 bagi 2, 4. Kemudian 3-nya juga dibagi 2 ya, jangan lupa. Ini juga sama. Min 3/2. X. Nah, berarti M-nya ya udah. M-nya yang min 3/2. Udah jelas. Ya. Nah, sehingga dari sini kita bisa menyimpulkan, oh pas ternyata yang ditanyakan ada 3 pernyataan yang sejajar. Berarti jawabannya 1, 2, dan 4. Gitu. Jelas ya? Oke. Jadi ini adalah cara menentukan yang namanya gradien dari suatu persamaan garis. Catat baik-baik ya. Kita lanjutkan. Yang berikutnya soal, mungkin ini soal yang terakhir, yaitu tentang, ya ini masih seputar barisan dan deret. Kita lihat ya. Suatu bakteri dapat membelah diri menjadi 2 setiap 15 menit. Jika banyak bakteri mula-mula ada 30. Kemudian dibutuhkan waktu T ya, agar jumlah bakteri menjadi 7.680. Jika bakteri tersebut membelah diri menjadi 2 setiap 30 menit, banyaknya bakteri setelah waktu T adalah 70. Jadi kita harus tahu nih ya, T-nya juga berapa. Nah, teman-teman masih ingat bentuk persamaan dari geometri UN sama dengan A kali R pangkat N dikurang 1. Itu untuk N ya, suku ke N. Nah, kita lihat di sini. Jadi si bakteri ini dia membelah diri itu menjadi 2 ya, setiap 15 menit. Jadi awalnya itu ada 30. Kemudian berarti kalau membelah diri menjadi 2 setiap 15 menit, berarti dari 30 jadi 60. Kemudian jadi 120. Dan seterusnya. Sampai dia menjadi 7.680. Nah, jadi yang ditanyakan di sini adalah pada waktu keberapa si bakteri itu mencapai sebanyak 7.680. Ya. Tapi di sini ada 2 nih. Jika bakteri tersebut membelah diri menjadi 2 setiap 30 menit, banyak bakteri setelah waktu T adalah, nah berarti jadi ada 2 pertanyaan dulu. Kita cari dulu si X-nya ya. Nah, kita lihat 30 di sini, ini adalah suku pertamanya atau A-nya. Kemudian rasionya ya dari 30 jadi 60 kan menjadi 2 ya, 2 kali lipat ya. Berarti rasionya adalah dikali 2 gitu ya, R-nya 2. Nah, berarti kalau ini suku berapa nih? Berarti kita cari N-nya kan. N-nya sudah jelas. Berarti A-nya itu ini A dikali rasio pangkat N dikurang 1 sama dengan 7.680. Ya, 7.680. Nah, kemudian A-nya tadi 30. Rasionya 2. N-nya ya N min 1 sama dengan 7.680 ya. Oke. Nah, ini boleh kita sederhanakan 30 dengan 7.680 bisa dibagi dulu. Ini kita tetap tuliskan 2 pangkat N min 1. Ya. Dibagi ya, 768 dibagi 3. 7 bagi 3 itu 2. Sisanya 1. 16 bagi 3 itu nggak bisa, berarti 5 ya. Sisa 1. 18 bagi 3, nah 256. Tinggal kita cari 256 itu 2 pangkat berapa? Ya, kita tahunya 2 pangkat 5 atau 2 pangkat berapa kira-kira ya? 256. Nah, 2 pangkat 5 aja 32. Pangkat 6, 64. Pangkat 7, 128. Pangkat 8 ya.
Jadi ini tuh pangkat 8. Nah, sudah terakhir didapatkan. Kalau udah sama-sama pilihnya sama, tinggal kita lihat pangkatnya. Berarti N dikurang 1 sama dengan 8. Maka N-nya, berarti N-nya sama dengan 9. Nah, itu untuk N-nya. Setelah dapat N-nya, kita cari kalau dia membelah diri menjadi 2 setiap 30 menit. Berarti pada saat N ke 9 ini berapa? Begitu ya. Nah, di sini pertanyaannya banyaknya bakteri setelah waktu T. Kita lihat ya, berarti setelah waktu yang ke-9. 9 ya, ini kan N-nya sama dengan 9 tadi ya. Nah, sekarang tinggal kita cari, berarti di sini bakterinya membelah diri menjadi 2 setiap 30 menit. Oke. Artinya gini ya, berarti awalnya tetap sama, misalkan awalnya 30, sehingga diwarna ya. Awalnya 30, kemudian 30 menit berikutnya jadi 60. Masih sama ya. Kemudian lagi berapa? 120. Nah, nanti kita harus tahu nih, ini kalau misalkan tadi 15 kali 9 aja itu udah berapa nih? Nah, 15 dikalikan 9 sama dengan, ini berarti jumlah menitnya ya, jumlah menitnya sekitar apa ini ya, 135 ya, 135 menit karena setiap 15 menit. Nah, artinya kalau misalkan dikonversikan setiap 30 menit, berarti pada menit ke 135 ini banyaknya bakteri sama dengan berapa gitu loh maksudnya. Oke. 7.680. Ya, jadi karena tadi N-nya sama dengan 9, maka ini ada sedikit kesalahan ya. Jadi ini harusnya dikalikan bukan 9, melainkan dikalikan 10 ya. Kenapa dikalikan 10? Karena kan mulainya dari 30 ke 60, kemudian ke 120 sampai kepada 7.680. Nah, ini sebetulnya dia karena 9 kali membelah diri, maka 7.680 ini ada di U10 gitu. Ya, jadi N-nya itu sama dengan dia 9 kali membelah diri, ini membelah diri pertama, kedua, ketiga dan seterusnya ya. Berarti ini adalah U10. Nah, sama dengan 150 menit ya, 150 menit. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan berikutnya adalah ketika dia si bakteri ini, dia membelah dirinya setiap 30 menit. Kalau tadi 15 menit, nah sekarang 30 menit. Artinya untuk mencapai, diwaktukan dengan waktu yang sama dan dengan ketentuan dia membelah diri setiap 30 menit, ya tinggal kita bagi aja. Ya, berarti ini kita tinggal bagi si 150-nya, ya kita ganti di sini. 150-nya kita bagi dengan, ya setiap kali dia membelah diri berapa tadi? 30. Nah, 30 berarti sama dengan 5. Oke, berarti dia ada N-nya itu ada di N sama dengan 5. Berarti ada di U5. Maka kalau ada di U5 berarti AR-nya adalah AR pangkat 4. Nah, sehingga kita masih dengan suku pertamanya yang sama, itu 30. Rasionya 2, kemudian N-nya adalah 4. 2 pangkat 4 itu 16. Dikalikan 3, 30 ya, berarti 480. Nah, terjawab berarti bakteri yang ada ketika si bakteri dia membelah diri 30 menit selama 150 menit itu sebanyak
480. Dengan catatan dia berada atau membelah diri sebanyak 4 kali. Seperti itu ya. Maka di sini kita simpulkan untuk jawabannya adalah yang C, 480. Ya, seperti itu ya. Nah, maka ini memang soal-soal seperti ini butuh dianalisis dulu ya. Baik. Oke, teman-teman, mungkin itu saja untuk video kali ini. Nah, nanti teman-teman bisa menonton video-video lainnya ya, masih seputar basa-basi soal US SMP tahun 2022 ya, tahun 2022. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan sekali lagi jangan lupa di like, di subscribe, dan komentar jika ada masukan dan saran. Oke, terima kasih dan saya Heri, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.